Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan jika seorang bayi yang sudah dikubur secara syariat tiba-tiba menangis dari dalam liang lahat. Bayangkan saat liang itu digali ulang, tubuhnya masih utuh, hangat, dan matanya perlahan terbuka. Siapa sebenarnya anak ini, dan makhluk apa yang diam-diam telah menempati raganya? Sebelum kita menyelami kisah penuh misteri dan ujian iman ini, mari kita basahi kolom komentar dengan menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad. Semoga kelas sholawat ini menjadi saksi yang membawa kita mendapatkan syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, karena dukungan kecilmu sangat berarti untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang terus mengalir. Cerita ini diawali ketika langit di atas pedesaan Banyumas tampak kelabu sore itu. Lela berdiri di pelataran rumah mertuanya, menggenggam perut buncitnya yang berumur 7 bulan. Meski baru 21 tahun, wajahnya sudah kehilangan cahaya gadis desa. Tubuhnya kurus, dan ada gurat sedih yang tak bisa ia sembunyikan. Ia telah kehilangan 2 anak sebelumnya, semua gugur di awal usia kandungan. Kini, kehamilan ketiganya membawa harapan sekaligus ketakutan. Sejak pindah ke rumah suaminya, Yono, Lela nyaris tak pernah merasakan ketenangan. Ibu mertuanya memperlakukannya seperti pembantu. Pagi-pagi ia disuruh ke sawah, siang masak, sore mencuci, malam membersihkan rumah. Bahkan saat hamil tua, tak ada keringanan. Suaminya hanya diam, lebih banyak di luar rumah mencari penghasilan yang tak seberapa. Lela tahu, ia sendirian. Namun yang paling membuatnya gelisah bukan hanya perlakuan manusia. Ada sesuatu yang lebih mencekam. Beberapa malam terakhir, Lela bermimpi aneh. Ia melihat seorang wanita berambut panjang, duduk di bawah pohon sawo depan rumah. Perempuan itu menatapnya tajam, seolah ingin menyampaikan sesuatu, namun hanya tersenyum. Saat terbangun, tubuh Lela selalu dingin dan lemas. Suatu sore, saat Lela sedang menjemur pakaian di belakang rumah, ia mendengar bisikan dari semak-semak. Bisikan itu menyerupai suara anak kecil yang tertawa, disusul suara desisan seperti ular. Lela tercekat, napasnya memburu. Ia memeluk perutnya, berjalan cepat masuk rumah, namun sebelum menutup pintu, dari sudut mata ia sempat melihat sesosok bayangan melintas di samping sumur. Sosok wanita berbaju lusuh, rambutnya panjang menjuntai, dan di perutnya seperti menggandeng sesuatu. Lela menjerit. Tak ada yang percaya. Ibu mertuanya menganggap Lela hanya berhalusinasi. Bahkan Yono hanya mengangguk dingin tanpa bicara banyak. Lela menangis malam itu. Ia merasa ada sesuatu yang menginginkan anaknya. Dan itu bukan manusia. 2 minggu sebelum melahirkan, Lela memutuskan kembali ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Orang tuanya yang sederhana tapi penuh kasih menyambut dengan senyum dan air mata. Lela kembali merasa menjadi manusia. Ia tidur nyenyak untuk pertama kalinya, meski mimpinya tak kunjung berhenti. Suatu malam, ia bermimpi berada di tengah hutan bambu yang sunyi. Tiba-tiba seorang nenek tua berjubah hitam muncul dari kegelapan. Nenek itu menunjuk perutnya. Jaga anakmu. Dia bukan milikmu sepenuhnya. Lela terbangun dengan peluh dingin. Ia bangkit dari tempat tidur, meraba perutnya yang mulai terasa kontraksi. Saat itulah, ia sadar waktunya sudah tiba. Di rumah sederhana itu, dengan bantuan dukun bayi dan doa dari kedua orang tuanya, Lela melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi itu menangis keras, seperti menuntut seluruh dunia untuk mendengarnya. Ia diberi nama Jatmiko. Namun sejak malam pertama, tangisan Jatmiko tak kunjung berhenti.
Malam pertama setelah kelahiran Jatmiko berubah menjadi mimpi buruk. Bayi itu menangis tanpa jeda, suaranya nyaring dan serak, seolah ada ketakutan yang tak bisa diucapkan. Lela, yang masih lemah setelah melahirkan, terhuyung bangun setiap jam, mencoba menenangkan buah hatinya. Tapi pelukan, ASI, atau ayunan tangan tak bisa menghentikan tangis itu. Ayah Lela, seorang pria tua berwajah teduh, merasa ada yang ganjil. Ia mengajak Lela ke rumah seorang kiai sepuh bernama Mbah Sairan, yang dikenal bisa membaca tanda-tanda gaib. Di rumah yang sederhana namun penuh aroma kemenyan dan kayu manis itu, Mbah Sairan memandang Jatmiko lama. Tatapannya tajam, lalu ia menunduk membaca doa dalam hati. Setelah beberapa menit, ia mengangguk pelan. Anakmu bukan anak biasa, Le. Ada yang menginginkannya. Sejak dalam kandungan, dia sudah diawasi. Lela memeluk Jatmiko erat. Mbah Sairan melanjutkan, menjelaskan bahwa sosok wanita yang datang dalam mimpinya adalah makhluk dari alam lain. Ia telah mencium aroma ruh Jatmiko sejak Lela hamil di rumah mertuanya. Sosok itu tak sekadar penasaran, ia terobsesi. Dia ingin mengambil Jatmiko sebagai anaknya sendiri. Perlindungan pun dilakukan malam itu. Mbah Sairan memandikan Jatmiko dengan air bunga 7 rupa, menaburkan garam di setiap sudut rumah, dan menuliskan jimat di atas daun lontar. Ia berkata bahwa mereka akan diberi waktu, tapi tidak lama. Lela harus tetap waspada. Namun malam-malam berikutnya tetap berat. Tangisan Jatmiko masih terus berlanjut, meski kadang berhenti sejenak jika Lela memeluknya sambil membaca zikir pelan. Tapi begitu ia lepas untuk makan atau tidur, tangis itu kembali melengking, seperti sirine di tengah malam. Tanda-tanda kehadiran sesuatu mulai terasa. Lampu kamar sering padam tiba-tiba. Aroma bunga melati muncul tanpa sebab. Piring jatuh tanpa disentuh. Bahkan kucing-kucing kampung tak ada yang mau mendekat rumah mereka. Suatu malam, Lela terbangun karena mendengar suara wanita menyanyikan lagu Nina Bobo dari arah dapur. Ketika ia membuka pintu, suara itu lenyap. Namun lantai basah oleh jejak kaki kecil yang menuju kamar Jatmiko. Puncaknya terjadi saat malam ke-7. Saat seluruh keluarga tidur, dan hanya Lela yang terjaga, listrik rumah mendadak padam. Udara menjadi dingin menggigit. Lela menyalakan lilin dan segera ke kamar Jatmiko. Namun yang ia temukan hanya ranjang kosong. Jantungnya serasa berhenti. Ia menjerit memanggil nama anaknya. Seluruh rumah bangun, ayahnya langsung mengambil obor, berlari keluar. Di teras, mereka melihatnya. Sesosok perempuan berjubah lusuh, rambutnya menutupi wajah, sedang berdiri di bawah pohon mangga, menggendong Jatmiko yang terbungkus kain batik. Tatapan matanya tajam, dan dari mulutnya meluncur bisikan halus. Dia anakku sekarang. Ayah Lela meneriakkan takbir dan melompat ke arah sosok itu, namun dalam sekejap ia lenyap, menyisakan kain batik Jatmiko di tanah. Tubuh Lela ambruk di tempat. Tangisnya terhenti, digantikan oleh jeritan pilu yang memecah malam. Sejak malam itu, Jatmiko tak pernah lagi menangis. Tapi bukan karena ia tenang. Ia hanya diam. Terlalu diam untuk bayi yang baru berusia 1 minggu. Matanya terbuka, menatap langit-langit kamar dengan pandangan kosong, seperti tubuhnya masih di dunia, tapi ruhnya telah pergi jauh. Lela menjadi linglung. Ia tetap menyusui dan memandikan Jatmiko setiap hari, tapi ada kehampaan di matanya. Tak ada senyum, tak ada tawa, hanya rutinitas seorang ibu yang kehilangan sebagian jiwanya. Orang tuanya khawatir, namun tak berani bicara banyak.
Mereka tahu luka itu lebih dalam dari yang bisa dipahami. Mbah Sairan dipanggil lagi. Saat ia melihat Jatmiko, ia menggeleng perlahan. Ia berkata bahwa tubuh bayi itu masih ada, namun ruhnya telah dicuri. Diculik oleh makhluk dari dimensi lain, dan ditahan di sebuah tempat gelap yang tak bisa dijangkau manusia biasa. Makhluk itu belum sepenuhnya mengambil alih, namun waktunya semakin dekat. Mbah Sairan membuka kotak kayu tua dari dalam tasnya. Di dalamnya, ada gulungan kain kafan berisi rajah tua, sejenis peta gaib yang hanya bisa dibaca saat malam tiba. Ia menjelaskan bahwa untuk mengembalikan ruh Jatmiko, seseorang harus masuk ke wilayah mereka. Tapi itu bukan tugas sembarang orang. Lela yang sudah putus harapan bersimpuh dan memohon. Ia tak peduli nyawa jadi taruhan, asal bisa melihat Jatmiko menangis lagi, menatapnya sebagai ibu. Mbah Sairan mengangguk, lalu menyuruh Lela berpuasa selama 3 hari. Saat matahari ketiga terbenam, pintu menuju dunia itu akan terbuka. Tapi sekali masuk, tak ada jaminan bisa kembali. Hari itu tiba. Malam Jumat Kliwon, langit mendung, angin seperti berbisik. Lela duduk bersila di dalam lingkaran garam dan bunga 7 rupa. Di sekelilingnya, Mbah Sairan membaca doa-doa kuno, asap dupa memenuhi ruangan. Pelan-pelan, lantai rumah bergemetar, dan dari bawah tempat tidur, muncul sebuah celah gelap. Seperti sumur, tapi tak berdasar. Lela memejamkan mata, mencium dahi Jatmiko, lalu menuruni celah itu. Tubuhnya langsung disambut oleh udara lembab dan bau anyir. Kegelapan menyelimuti, tapi suara tangisan bayi terdengar samar dari kejauhan. Ia mengikuti suara itu, berjalan di lorong tanah yang sempit dan berliku, dipenuhi suara tawa-tawa kecil yang menakutkan. Di ujung lorong, Lela sampai di sebuah ruangan luas. Dindingnya dipenuhi akar pohon dan wajah-wajah pucat yang tertawa tanpa suara. Di tengah ruangan, Jatmiko terbaring dalam buaian emas, dijaga oleh perempuan berjubah yang pernah Lela lihat dalam mimpi. Perempuan itu kini terlihat lebih muda, kulitnya halus, rambutnya bersinar seperti malam basah. Dia bukan milikmu. Dia akan jadi penerus kami. Dunia ini butuh darah suci untuk hidup lebih lama. Lela melangkah maju, tapi tubuhnya tertahan oleh akar-akar hitam yang muncul dari tanah. Ia berteriak, menangis, memanggil nama anaknya. Jatmiko menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya, ia menangis. Tangis itu menggema dan membuat akar-akar mengerut. Lela mengulurkan tangan, memanggil anaknya. Perempuan berjubah itu menjerit marah, berubah menjadi sesosok monster bersisik dengan mata merah menyala. Ia melompat ke arah Lela, mencakar dada perempuan itu dengan kuku tajam. Lela merintih, darah mengalir dari tubuhnya, tapi ia tetap meraih anaknya. Dalam detik terakhir, saat kuku-kuku itu hampir merobek wajahnya, cahaya dari tubuh Jatmiko menyala. Cahaya itu terang, membakar makhluk itu dalam jeritan panjang, dan dalam sekejap, Lela dan Jatmiko terlempar keluar dari dunia itu. Mereka berdua terbangun di ruang tengah rumah. Jatmiko menangis keras, seperti bayi normal lainnya. Lela memeluk anaknya erat, sementara darah masih menetes dari bajunya. Namun Mbah Sairan hanya menatap dengan wajah murung. Ruhnya kembali. Tapi pintunya belum tertutup. Beberapa hari berlalu sejak ruh Jatmiko kembali. Tangisannya kembali normal, matanya kini hidup, dan tubuhnya menunjukkan pertumbuhan yang wajar seperti bayi seusianya. Tapi suasana di rumah itu berubah. Udara dingin tak pernah benar-benar pergi. Aroma melati dan dupa kadang muncul tanpa alasan.
Bahkan ayam jago milik tetangga menolak berkokok saat subuh menjelang. Lela kembali menjalani hari-hari sebagai ibu, namun luka cakaran di dadanya tidak kunjung mengering. Setiap malam, luka itu terasa panas, seolah sesuatu membakar dari dalam. Setiap ia berzikir, hawa panas itu bertambah, lalu mereda jika ia berhenti. Mbah Sairan berkata, itu adalah tanda bahwa Lela telah dicap. Makhluk itu belum selesai dengannya. Ayah Lela mulai gelisah. Ia menyuruh anak dan cucunya pindah ke rumah sanak saudara di kota. Tapi Lela menolak. Ia merasa jika pergi, makhluk itu akan mengikuti. Lebih baik ia tetap di tempat asal pertarungan dimulai. Tapi malam-malam sunyi menjadi berat, lebih berat dari sebelumnya. Suatu malam, saat Lela sedang menidurkan Jatmiko, ia melihat bayangan bergerak di cermin lemari tua di pojok kamar. Bayangan itu bukan dirinya. Gerakannya lambat, tak sinkron, seperti sedang mengintip dari balik kaca. Lela mendekat perlahan. Di dalam cermin, ia melihat dirinya berdiri, namun memeluk Jatmiko dengan cara yang aneh, kaku, dan menunduk seperti patung. Wajahnya pucat, mata terbuka lebar, menatap keluar kaca. Bayangan itu tiba-tiba tersenyum. Senyum lebar yang tidak wajar. Lela mundur dengan cepat dan menutup kain di depan cermin. Malam itu, ia tidak bisa tidur. Dan sejak malam itu, cermin itu selalu menunjukkan bayangan berbeda. Kadang Jatmiko sedang merangkak, padahal dia sedang tertidur. Kadang bayangan Lela tersenyum meski ia sedang menangis. Puncaknya datang saat malam ke-13. Saat Lela terbangun karena mendengar suara tawa pelan dari kamar mandi. Ia mengendap, membawa lampu minyak, dan membuka pintu perlahan. Tapi kamar mandi kosong. Hanya ada genangan air dan seikat rambut panjang hitam mengambang di permukaan. Saat ia berbalik, suara langkah kaki kecil terdengar di belakang. Ia menoleh dan melihat Jatmiko berdiri. Berdiri. Padahal usianya belum cukup untuk duduk sendiri, apalagi berdiri. Matanya kosong, dan ia menatap ke arah pintu kamar. Tiba-tiba cermin tua itu bergetar. Kain penutupnya tersingkap sendiri, dan di dalam pantulannya, Lela melihat sosok perempuan berjubah muncul lagi. Kali ini, matanya berdarah. Di tangannya ada boneka kecil dengan wajah menyerupai Jatmiko. Dia sudah memanggilku, Lela. Dia sudah tahu siapa ibunya yang sebenarnya. Cermin itu pecah sendiri, serpihannya menyebar ke seluruh ruangan. Jatmiko menangis keras, dan Lela segera memeluknya, mencoba melindungi dari pecahan kaca. Tapi dari sudut ruangan, cermin pecah itu terus memantulkan pantulan yang bukan milik mereka. Mbah Sairan datang pagi harinya. Ia mengumpulkan semua kaca dan menyimpannya dalam peti besi. Ia bilang cermin itu sudah jadi portal. Jalan masuk bagi yang masih penasaran. Jalan masuk bagi yang belum rela. Tapi yang paling mengejutkan adalah pengakuannya selanjutnya. Ini bukan hanya tentang Jatmiko. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Dan kalian hanya bagian kecil dari rencana mereka. Lela tak menjawab. Ia hanya menggenggam Jatmiko erat, menyadari bahwa mimpi buruk ini belum mendekati akhirnya. Siang itu mendung tak biasa menggantung di atas rumah kayu peninggalan kakek buyut Lela. Petir bergemuruh di kejauhan, padahal tidak ada hujan. Burung-burung tak terdengar lagi sejak pagi, seolah alam menahan napas. Di dalam rumah, Mbah Sairan duduk bersila di depan segumpal kain kuno yang kini ia buka perlahan, menampakkan naskah tua yang telah menguning, bergaris merah darah kering di sudut-sudutnya. Mbah Sairan menyuruh Lela duduk di hadapannya.
Ia menatap perempuan muda itu dalam-dalam, lalu menghela napas berat. Apa yang selama ini mereka sangka sebagai gangguan sesaat dari dunia gaib ternyata lebih dalam. Nama Jatmiko, kata Mbah Sairan, bukan sekadar nama. Itu adalah pemanggil. Sebuah kunci untuk membuka warisan lama yang telah terkubur ratusan tahun. Dulu, di masa kolonial, ada seorang perempuan bangsawan yang dikenal sebagai Roro Diah Mangkuyati. Ia adalah penjaga gerbang antara dua dunia, memiliki kemampuan merawat dua alam sekaligus. Tapi karena pengkhianatan darahnya sendiri, ia diburu, dibakar, dan dikutuk tak bisa mati. Sebelum lenyap, ia bersumpah akan lahir kembali melalui garis keturunannya sendiri. Dalam wujud bayi, dari rahim perempuan keturunan yang hatinya penuh luka. Mbah Sairan menunjukkan silsilah kuno, ditulis dengan aksara Jawa dan simbol-simbol yang tak dikenali. Lela membaca dengan gemetar saat namanya sendiri ada di bagian akhir silsilah itu. Dan Jatmiko tertulis di bawahnya dengan lingkaran merah sebagai penerus kekuatan. Selama ini, nenek Lela selalu menyembunyikan sisi itu. Silsilah itu dipalsukan, dipotong, dan dibuat seolah Lela berasal dari garis keturunan biasa. Tapi darah tidak bisa dibohongi. Dan malam saat Lela melahirkan di tengah kesedihan, adalah momen yang ditunggu makhluk penjaga dunia bawah. Mereka menunggu tubuh yang cukup kuat untuk menampung kekuatan Diah Mangkuyati. Mereka menunggu tangisan bayi yang lahir dari rahim wanita yang ditinggal mati oleh cinta sejatinya. Dan Jatmiko adalah wadah sempurna itu. Lela menjerit dan menjatuhkan silsilah itu. Ia tidak percaya. Ia hanya ingin menjadi ibu biasa. Ia tidak peduli soal garis darah, soal makhluk gaib, atau soal penjaga dua alam. Tapi suara Jatmiko yang tiba-tiba tertawa pelan dari balik kamar membuat bulu kuduknya berdiri. Tawanya bukan tawa bayi. Itu tawa seseorang yang sudah terlalu lama mengendap dalam kegelapan. Mbah Sairan berdiri cepat. Ia meraih kendi tanah dan melemparkan air di dalamnya ke lantai, membentuk lingkaran pelindung. Suara dari kamar Jatmiko berubah menjadi bisikan, ribuan bisikan dalam bahasa yang tak dikenali. Lela dan Mbah Sairan berlari ke kamar, dan apa yang mereka lihat membuat lutut Lela lemas. Jatmiko duduk di atas kasur. Di sekelilingnya, api kecil menari-nari tanpa membakar. Dari matanya, garis merah keluar, menyusuri pipi. Di dinding, terbentuk tulisan berwarna hitam pekat. Aku sudah kembali. Tak ada yang bisa menolak darah sendiri. Lela menjerit, mencoba meraih anaknya. Tapi tubuh Jatmiko seolah membeku. Mbah Sairan membaca mantra keras-keras, namun suara dari dinding makin ramai, seperti ribuan suara perempuan menjerit dari dalam tanah. Tiba-tiba, dari balik lemari tua, sebuah lubang kembali terbuka. Bukan celah dunia lain seperti dulu. Ini lebih besar, lebih gelap, dan dari dalamnya, muncul tangan perempuan dengan kuku panjang, menggenggam tanah basah. Tangan itu bergerak naik, disusul wajah yang setengah terbakar, setengah cantik, dengan mata berwarna perak terang. Roro Diah Mangkuyati telah menemukan jalannya. Bukan melalui pintu, tapi melalui darahnya sendiri. Tubuh Lela terlempar ke belakang saat sosok Roro Diah Mangkuyati bangkit sepenuhnya dari lubang di balik lemari. Aroma tanah kuburan bercampur melati menyeruak memenuhi kamar. Suara-suara dari dinding mendadak senyap, tergantikan oleh dengungan lirih seperti suara serangga malam yang berdesakan masuk ke telinga. Wajah Roro Diah menyeringai, matanya menatap langsung ke dalam jiwa Lela. Di hadapannya, Jatmiko kini tidak menangis. Ia tertunduk, tenang, seolah mengenali siapa perempuan yang baru saja bangkit dari dunia yang dilupakan.
tubuh mungilnya digenggam oleh Rorodiah dengan tangan dingin penuh tanah. Lela meronta, hendak merebut anaknya, tapi langkahnya terasa berat, seperti berjalan dalam lumpur. Kakinya ditarik oleh bayangan hitam yang muncul dari bawah lantai, membentuk semacam akar gaib yang menjerat tubuhnya. Mbah Sairan berseru keras, membaca mantra kuno yang hanya diwariskan secara lisan pada kalangan terbatas penjaga ilmu tua. Tapi bahkan suara itu hanya membuat Rorodiah menoleh perlahan dan tertawa. Suaranya dalam, pecah, dan menggema seperti suara dari perut bumi. Sudah terlambat, Sairan. Aku hanya menuntut hakku. Darahku. Bayiku. Lela menjerit. Suaranya bercampur tangis, ketakutan, dan kemarahan yang selama ini ia simpan. Ia tidak tahu lagi kepada siapa harus memohon. Tapi saat ia mengucapkan satu-satunya nama yang bisa ia seru, "Ya Allah, lindungi anakku," tubuhnya tiba-tiba memancar cahaya samar. Cahaya itu membuat bayangan di lantai memudar. Jeratan pada kakinya melemah. Rorodiah terkejut, wajahnya untuk sesaat kehilangan kesombongan. Ia menggenggam Jatmiko lebih erat, hendak menarik ruh bayi itu ke dalam dirinya. Tapi tangan mungil Jatmiko justru menyentuh pipinya dan berkata satu kalimat yang mengejutkan semua makhluk yang hadir. "Aku bukan milikmu." Suara itu bukan suara bayi, tapi suara laki-laki dewasa, tegas, dan berat. Mata Jatmiko kini berubah. Di dalamnya berkilat cahaya yang tidak berasal dari dunia ini. Rorodiah mundur satu langkah. Ia tidak mengerti. Ia tidak pernah menyangka bahwa ruh yang menempati tubuh bayi ini bukan sembarang ruh. Mbah Sairan menggigil. Ia baru sadar siapa sebenarnya ruh yang telah memilih tubuh Jatmiko sebagai tempat singgah. Ruh itu bukan hanya warisan darah, tapi ruh seorang penjaga lama yang telah lama hilang dari catatan. Seorang pelindung yang dalam perjanjian gaib dulu pernah mengalahkan Rorodiah dan mengurungnya dalam batas-batas dunia bawah. Tapi kenapa ia kembali? Rorodiah melengking. Dari tubuhnya, muncul asap hitam yang menggeliat seperti ular. Ia menyerang Mbah Sairan, melemparnya ke dinding. Lalu mengarah ke Lela, tapi cahaya di tubuh perempuan itu masih membungkusnya, seperti tameng tak terlihat. Rorodiah mengerang, lalu berputar, kembali menatap Jatmiko. "Kau telah menyanyiakan tubuhku, Jatmiko. Tapi tubuh ibumu masih bisa jadi jembatan. Aku akan masuk lewat hatinya yang rapuh." Ia melompat ke arah Lela, secepat bayangan. Tapi tangan Jatmiko mengayun ke depan, dan suara guntur meledak dari langit-langit rumah. Cahaya menyambar dari atas, menghantam tubuh Rorodiah dan menjatuhkannya kembali ke tanah. Lubang di balik lemari kembali membuka, seolah menelan semua makhluk gaib yang tak diundang. Tapi sebelum Rorodiah benar-benar terseret, ia berbisik dengan nada penuh racun. "Kalian pikir ini berakhir? Tapi tanah ini sudah kuberi tanda. Aku akan kembali. Lewat siapa saja yang menyentuh darah kalian." Dan ia lenyap, bersama lubang yang perlahan tertutup. Kamar itu hening. Udara kembali hangat. Tapi Jatmiko jatuh tertidur dalam pelukan ibunya, wajahnya kini seperti bayi biasa. Tubuh Mbah Sairan berdarah, namun ia tersenyum getir. "Kau tidak tahu, Le. Siapa yang sebenarnya menempati tubuh anakmu. Tapi malam ini, kita hanya menunda, bukan mengakhiri." Langit pagi di desa Karangjati tampak biasa. Tapi di bawah ketenangannya, gema kejadian semalam belum reda. Burung kembali berkicau, suara sapi terdengar dari kejauhan, dan aroma tanah basah seolah ingin menghapus jejak malam tergelap yang pernah dialami Lela.
Di dalam rumah, Mbah Sairan duduk bersandar di kursi tua, tubuhnya dibalut kain, bekas luka semalam masih membekas di pelipis. Nafasnya berat, seperti menahan kenyataan yang tak bisa disangka lagi. Di pelukannya, silsilah keluarga yang telah lusuh kini terlipat rapi, disimpan kembali dalam kotak kayu kecil. Lela duduk di sampingnya, memeluk Jatmiko yang masih tertidur dengan tenang. Tapi ketenangan itu palsu. Sejak subuh, suara dari tanah di belakang rumah terus bergetar samar. Bukan gempa, tapi detak yang konstan, seperti jantung di bawah bumi. Mbah Sairan menatap Lela lekat-lekat dan berkata bahwa sejak lubang itu terbuka, batas antara dua dunia telah berubah. Penjaga lama mungkin telah kembali, tapi penanda gaib di tubuh Jatmiko tidak akan pernah benar-benar hilang. Malam itu, setelah mencuci tubuh Jatmiko, Lela melihatnya. Sebuah tanda kecil berwarna merah darah di punggung anaknya. Simbol yang sama seperti di naskah kuno, menyerupai mata yang dikelilingi api. Ia mencoba mengusapnya, tapi tanda itu seperti tertanam dalam kulit. Jatmiko hanya tersenyum kecil, matanya terbuka sebentar, memperlihatkan kilatan perak, lalu tidur lagi seolah tak terjadi apa-apa. Lela tak bisa tidur sejak itu. Ia duduk di dekat ranjang anaknya, membaca kitab-kitab kuno yang ditinggalkan Mbah Sairan. Semakin dalam ia membaca, semakin jelas bahwa Jatmiko bukan anak biasa. Ia bukan hanya wadah sementara, tapi telah menjadi tempat baru bagi entitas yang selama ini hanya dikenal dalam cerita rakyat, ksatria tanpa wajah, penjaga batas dua dunia, yang telah dikubur dalam ritual ribuan tahun lalu, karena terlalu kuat dan tak bisa dikendalikan. Entitas itu hanya akan bangkit bila ada celah antara dunia, dan celah itu kini terbuka. Dunia manusia mulai melemah karena hilangnya rasa percaya dan keberanian. Dan lewat tubuh Jatmiko, ksatria itu akan memilih apakah ia akan menjadi penjaga atau penguasa. Mbah Sairan memohon pada Lela untuk segera meninggalkan desa. Pergi ke selatan, ke tempat yang disebut sebagai Batu Tumbal. Di sana, katanya, masih ada penjaga tua yang bisa membantu menutup celah. Tapi perjalanan itu bukan tanpa risiko. Karena siapapun yang mendekat ke arah Batu Tumbal akan diuji, bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Lela menolak pada awalnya. Ia lelah. Ia hanya ingin hidup normal, membesarkan anaknya, mengubur semua ketakutan. Tapi malam berikutnya, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berjalan di ladang luas, namun semua tanaman telah mati. Di tengah ladang berdiri pohon tua terbakar, dan di bawahnya, ratusan bayi menangis tanpa suara, wajah mereka sama, wajah Jatmiko. Dan di atas langit, mata raksasa memandangnya tanpa berkedip. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dan pagi itu juga, ia tahu, ia harus berangkat. Dengan membawa tas kecil, sehelai selendang, dan bayi yang tertidur dalam gendongan, Lela meninggalkan desa Karangjati. Mbah Sairan tidak ikut. Ia terlalu tua untuk menempuh perjalanan itu. Tapi sebelum berpisah, ia menggenggam tangan Lela erat. Kalau kau tiba di Batu Tumbal dan melihat batu dengan darah di puncaknya, diamlah. Jangan bicara sepatah kata pun. Karena suara adalah kunci, dan kunci bisa membuka pintu yang tak bisa kau tutup lagi. Lela hanya mengangguk. Dan dengan langkah gemetar, ia berjalan ke arah selatan, menuju tempat yang hanya disebut-sebut dalam mimpi buruk. Di pundaknya, Jatmiko membuka mata perlahan. Ia tidak menangis. Ia tersenyum. Dan dari kejauhan, suara perempuan tertawa kecil terdengar samar, seolah mengikuti dari balik kabut. Sebelum video ini berakhir,
Mari kita tinggalkan jejak sholawat kepada Nabi Muhammad di kolom komentar. Semoga sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di hari akhir. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena dukunganmu sangat membantu menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah yang tak akan terputus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.